saya di sini seorang petani. Kalau ibu saya seorang yang panutan saya, karena dia adalah pedagang dari kecil, pedagang sayur. Di sini jadi pengepul. Nah itu sampai kurang lebih 5 tahun ini saya berhentikan karena kasihan. Tapi sebenarnya juga dia tidak mau berhenti karena saking gigihnya. Saya berhentikan menjadi di rumah, jadi kita yang katakanlah memberi hanya kita anak selalu begitu. Didikan yang paling penting adalah ibu saya. Dengan saudara saya itu 9 mampu memberikan saya hidup sampai sekarang ini. Walaupun memang pendidikan di saudara saya nggak terlalu lah. Saya aja yang SMA. Sekarang baru kuliah di semester 6 ya di STAH, ambil hukum. Jauh sekarang hukum ke kontraktor ke hukum. Jadi kakak saya seorang serimpu di desa Panjasari juga. Kebetulan kakak saya yang serimpu nomor 6, saya nomor 6 saya, kakak saya nomor 5. Kalau saya lahir di sini tahun 75, tanggal 14 Juni ya. Kalau saya semua dekat, dekat. Kalau dibilang dekat tidak, karena ibu saya itu selalu pergi. Saya jadi tukang masak gitu. Jadi kakak saya yang bekerja, ini giliran saya masak. Jadi saya harus menyiapkan makanan kakak saya, adik saya. Saya yang bertugas untuk masak. Masak ingat 3 kilo satu hari harus itu pakai sok kasih yang ada bambu itu harus penuh. Sayurannya dari mana kita pokoknya itu hidup saya Pak, kecil. Seingat saya pertama saya sudah bisa kerja. Pertama saya ingat hidup saya sudah bekerja mencari senan kulit namanya sini. Ada kubis kalau dipotong tumbuh, nah itu cari diikat bawa pasar, jalannya 2 kilo setiap hari. Sambil saya ke sekolah di pasar, ini angkat gini dah isinya 100 ikat. Jadi sampai sekarang terasa di leher. Bawa ke pasar, dapat uang waktu itu sekitar 50 rupiah. Pakai bekal gitu itu saya. Itu udah sampai SD ya, SD sudah. Berarti udah biasa bekerja dari kecil. Nah, saya kan kalau di WA saya menikmati hidup dengan bekerja. Saya supir taksi mas, Bluebird. Kalau dulu saya dapat, kalau katakan the best kan ada itu Employee of the Man. 2 kali saya dapat di sana. Dari sana 5 tahun saya ada tamu, nih cerita ada tamu itu orang India, Sanjay Dal namanya, di Ritz Carlton dia nginap, mau interview di Citai. Nah saya nganter, tasnya ketinggalan, pergi. Nah ini saya antar lagi. Nah akhirnya saya diinterview untuk berangkat ke luar negeri gitu, jadi lulus saya. Berarti ini sebenarnya kebetulan ya Pak ya? Ya kebetulan, nggak tahu, saya pikir ke luar negeri gimana caranya. Nggak ada rencana sama sekali? Nggak ada. Tapi basic bahasa kan sudah ada ya Pak ya? Bahasanya belajar ya di supir taksi, gimana sih supir taksi. Iya. Terus akhirnya tahu, memang pariwisata saya dulu. SMA Pariwisata Singaraja. Berawal dari saya 15 tahun di luar negeri. Setelah itu saya di rumah melihat situasi perkembangan, ada pekerjaan tetapi orang luar yang mengambil. Akan begitu. Jadi saya berinisiatif untuk membuat suatu usaha. Walaupun basic saya pariwisata, saya lari ke ke pemborong lah katakan, kontraktor. Pemborong awalnya saya sosial mas. Sosial, saya ada alat, saya ada dump truck. Ini daerah Panjasari banjir terus. Dari banjir ini kita karena sosial ya datangkan alat. Nah ini diperhatikan lah sama pemerintah, artinya dikasih pekerjaan sedikit-sedikit awalnya.
Jadi karena dulu nggak ada izin ya kita buat izin, terus CP-nya kita sudah hampir 6 tahun dah CP-nya. Jadi dari dasar itu dapat pengalaman kerja, dia rekrut juga tenaga yang berpengalaman. Jadi intinya sekarang bisa jalan. Pertama saya ada tenaga 8. Tenaga 8 itu pekerjaan apa itu? 3 tukang pecah batu, 4 tukang pasang batu, 1 mandor saya punya. Itu saya punya. Jadi tukang pasang batu dulu. Drainase dulu pertama. Karena ada proyek pemerintah berarti. Bukan. Dulu ada temen yang ngapling di sini. Oh. Jadi minta tolong, saya beli kaplingan dulu. Saya punya uang sedikit, saya beli tanahnya. Habis itu saya beli tanah. Setelah itu karena jauh dia, saya diperbantukan di sini untuk melihat kaplingannya. Otomatis dia buat rumah, saya jadi mandornya. Terus itu karena tukangnya nggak ada, saya carikan tukang. Nah ini berdasar dari ini, jadi kedepannya kok tambah order, tambah jual tanah, bikin rumah. Kalau langkah awal kesulitannya Pak, terus terang aja memang teknis ya. Kerjaan kita pariwisata, kalau pariwisata kita speak English ya sudah tahu lah. Tapi kalau di sini bahasa Inggris tidak berfungsi. Jadi kita berawal apa itu namanya skop. Jadi saya terus terang kesaktian saya ini. Jadi segala sesuatu timbah Google aja. Nah itu pasti walaupun ada beda-beda ya saya minta di sana apa sih ada. Cuman beda-beda tipis bahasanya beda. Tapi kalau masa sulit, sebenarnya masa sulit saya ada berada di saat mendapatkan proyek di Sokat. Itu luar biasa tantangannya, karena di sana itu pekerjaan besar, pekerjaan BUMN yang diambil oleh Adi Cipta. Jadi saya dapat ngesup di sana. Itu cut and fill yang di dalamnya kita tidak tahu, walaupun memang sudah disondir segala macam, tapi tetap di dalamnya ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, terutamanya di Bali ini ya kita paham dengan segala unsur alamnya. Nah itu, tapi Astur Karir kita berjalan dengan baik, tapi pengalaman itu luar biasa. Bisa kita lewati dengan bekerja siang malam, harusnya kita pakai alat cuman 7, tetapi kita pakai sampai 15, nah sampai gitu menyikapi. Akhirnya on time dia di sana. Nah dari sana juga CP Pajala itu sudah katakanlah dibilang layak untuk mengikuti pekerjaan-pekerjaan lama ya Pak ya dari pemerintah. Kalau saya selalu berharap, apalagi situasi begini, sebenarnya harapan yang terutama ya kepada pemerintah. Memang saat sekarang ini swadaya penting. Kalau misalnya pakai alat, mending pakai tenaga. Karena apa namanya, ini ekonomi biar berjalan. Kalau alat, paling yang saya punya alat, saya aja dapat duit. Buat apa pekerjaan untuk CP-CP yang berada di kawasan, misalnya Singaraja Hasil ya. Jadi beredar ruangnya, tidak misalkan ini jauh sampai di luar gitu kan, artinya lepas. Saat ini perlu orang yang bekerja, misalkan alat berat kita penyewaan 3 juta sehari. Tapi kalau kita beri ke orang itu 30 orang sudah menikmati. Jadi apalagi pekerjaannya misalnya setahun, itu kan ekonomi berputar. Harapan yang tetap masalah keserasian dan kinerja ataupun sistemnya itu supaya masyarakat sekarang menyentuh duit gitu dengan bekerja tentunya. Kalau di desa saya kebetulan ya semua kebetulan, nggak saya menginginkan segala macam.
mungkin karena dilihat saya itu Punya kemampuan. seorang pengusaha, nah dibantu untuk BUMDes. Saya ketua BUMDes Pancagiri Kencana di Desa Bansari. Mulai tahun Mulai 2 tahun ini, 2 tahun. baru didirikan 2 tahun. Kalau saat ini perubahan adalah PAD, satu-satunya yang saya canangkan adalah bagaimana desa ini mendapatkan dana desa yang didapat dari usaha desa. Jadi sudah berjalan selama 2 tahun ini, kita walaupun tidak ada tempat, usaha tidak ada tempat, usaha tidak ada modal, usaha tidak ada SDM, gimana caranya? Saya punya moto, mencari tidak ada menjadi ada, itu moto saya. Nah, sebenarnya desa ini adalah desa wisata dengan alam yang bagus, punya danau, punya bukit, punya balihan dara, punya tempat stroberi yang tidak ada duanya di Bali. Nah ini kita angkat, dijadikan destinasi wisata, dan Pancasari sekarang sudah dijadikan tempat, memang sudah menjadi kawasan pariwisata, bukan sekedar kunjungan dan pergi, jadi sekedar kawasan. Tapi saat ini yang paling ngetren di sini ya camping ya. Camping ground kita berinovasi supaya bisa jual lebih. Mungkin dengan glamping nanti berikutnya, karena saat ini kalau apalagi hari Sabtu itu wah sudah ribuan pasti itu. Bookingan sudah ngalir dari Selasa sampai Jumat itu booking sudah masuk. Gitu Mas. Kalau saya tentu ya campur tangan Tuhan ya. Di sisi lain campur tangan semua perangkat saudara saya, ibu saya, istri juga. Kalau di desa, BUMDesnya ya semua desa Pancasari. Kalau tidak ada dukungan itu ya desa saya juga nggak akan jalan. Walaupun mereka diam, sedikit tidaknya sudah membantu. Orang diam saja sudah membantu, apalagi memberikan masukan. Sebenarnya kalau mau berhasil jangan melihat yang besar, tentu kita melihat hal yang kecil. Seperti saya bilang tadi, dari nol dulu. Apalagi lain halnya kalau warisan kan beda lagi. Kalau kita berpikir warisan ya sudah, itu akan menjadi ada, menjadi tidak ada. Artinya motivasinya adalah tidak ada menjadi ada. Kalau sudah berpikir begitu, yang penting sekarang mencari ada, bagaimana caranya, kan begitu. Itu aja motivasinya, jangan berpikir terlalu jauh, kita tetap berjalan tapi cari hal-hal yang katakan positif. Nah itu no narkoba, nah itu salah satunya. Kalau minum sedikit-sedikit, apalagi di sini dingin, itu buat penyehatan. Kalau banyak ya menjadi tidak sehat. Nah itu dari nol mencari tidak ada menjadi ada, itu motivasinya luar biasa yang menurut saya ya mungkin bisa dipakai, tapi bisa dibuktikan, terbukti ada gitu.